Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Yasar Abdur Rasyid dengan NIM 21020160113 dari kelas HKIA 3 akan menyampaikan materi dengan tema Ayo berpolitik yang santun guna memenuhi tugas UTS Fikih Siasah. Pertama, apa sih itu politik? Politik itu berasal dari kata politika dan dari bahasa Arab yaitu siasah, yang artinya dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Sedangkan ilmu politik adalah ilmu yang digunakan oleh para ahli untuk mempelajari hubungan antara masyarakat dan negara. Jadi dalam hal ini mereka yang bergelut dengan ilmu politik itu mempelajari hubungan-hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan atau pemimpin negara. Ilmu politik bukan hanya tentang belajar pidato di atas podium dan bagi-bagi kaos partainya, tetapi ilmu politik itu sebuah fenomena tentang bagaimana orang-orang berlomba-lomba dan berkompetisi untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya, serta mengenai bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasi, kemudian memilih pemimpin yang mewakili suaranya dan kepentingan masyarakat di dalam pemerintahan. Itulah yang disebut ruang lingkup politik. Kemudian Islam menyebut politik dengan istilah siasah. Jika yang dimaksud politik adalah siasah mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Artinya dalam Islam bahwa politik itu adalah penting, karena kita hidup bernegara dan bermasyarakat pasti membutuhkan adanya politik atau orang yang mengatur dan peraturan-peraturannya. Kemudian maka dapat disimpulkan bahwa ilmu politik adalah interaksi antara pemerintahan dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Kemudian sistem politik. Menurut pendapat Drs. Soekarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara. Sehubungan dengan sistem politik. Sistem politik di negara kita sendiri, Indonesia, itu menganut sistem politik demokrasi. Apa sih itu sistem politik demokrasi? Sistem politik demokrasi itu ialah yang mana warga negara atau masyarakatnya berperan serta ikut andil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Artinya di sini sistem politik demokrasi itu sendiri adalah sistem politik yang memberi perlakuan yang sama kepada seluruh anggota kelompok, baik kelompok mayoritas maupun minoritas. Jadi bahwa sistem politik demokrasi itu semua peraturan yang dibuat itu berdasarkan kepentingan masyarakat dan itu memberi perlakuan yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Dalam konteks demokrasi, urusan politik bukan hanya monopoli mereka yang bergerak di bidang kekuasaan, tetapi kita sebagai masyarakat harus terlibat atau ikut andil dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Kemudian baru-baru ini berbagai masalah sering muncul di Indonesia ini sangat erat dengan penyimpangan norma-norma dan nilai-nilai beretika, seperti pejabat atau pemimpin yang korupsi, adanya kejahatan dan penindasan lainnya yang terjadi di masyarakat, dan lain-lain. Maka dari itu perlu adanya etika berpolitik. Apa sih itu etika berpolitik? Etika berpolitik adalah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik. Dengan kata lain, etika politik merupakan prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Etika politik juga dapat diartikan sebagai tata susila atau kesusilaan, tata sopan santun atau kesopanan dalam pergaulan politik. Kemudian di sini ada etika berpolitik bagi seorang pemimpin. Yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran artinya di sini seorang pemimpin haruslah mengedepankan kejujuran agar rakyatnya bisa menerima kekuasaannya atau
kewenangan dari seorang pemimpin tersebut. Yang kedua yaitu penyambung, seorang pemimpin sebagai penyambung lidah rakyatnya. Maksudnya di sini adalah masyarakat memilih seseorang untuk menjadi pemimpin, tentunya untuk bisa mendengarkan aspirasi atau suara dari rakyatnya itu. Maka dari itu penting bagi pemimpin agar bisa menjadi penyambung lidah rakyatnya. Yang ketiga yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat. Artinya di sini seorang politisi atau pemimpin itu harus lebih mengedepankan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Yang keempat yaitu seorang pemimpin harus bisa menjaga amanah. Artinya di sini seorang pemimpin harus bisa menjaga amanah yang telah diberikan oleh rakyatnya agar tercapainya pemerintahan yang baik. Kemudian selain etika bagi seorang pemimpin, kita sebagai rakyat atau warga negara dalam berpolitik juga harus santun atau harus memiliki etika, seperti misalnya dalam menyampaikan pendapat atau ide atau kritik itu tidak disampaikan dengan bahasa atau kata-kata kasar, tetapi dengan memperhatikan etika dan kesantunan berbahasa. Terutama kita dalam menyampaikan aspirasi tidaklah harus selalu turun ke jalanan, namun bisa melalui akses media sosial yang kini sudah lebih canggih dan modern. Mungkin cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.